Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, trader A-Market yang selalu dan senantiasa melihat dan menonton video-video yang kami berikan buat rekan trader semuanya. Kembali lagi rekan trader di acara edukasi, di mana edukasi yang kami berikan ini kami ingin supaya rekan trader bisa sedikit memiliki ilmu sebelum terjun dalam dunia trading. Dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan sesuatu yang sangat luar biasa, tidak pasti rekan trader semuanya. Resikonya sangat tinggi. Oleh karena itu rekan trader tanpa dibekali oleh ilmu, maka sangat sulit untuk kita bisa sukses dalam trading. Oleh karena itu rekan trader, tugas kami adalah memberikan sedikit ilmu buat rekan trader, sedikit pelajaran buat rekan trader supaya memiliki sedikit kekuatan atau sedikit ilmu dalam bertransaksi nanti. Oke rekan trader, untuk edisi edukasi kali ini kita akan kembali lagi agak sedikit teknikal. Kita akan mencoba lagi melihat pola-pola candle yang ada, dan bahasan yang akan kita coba untuk membahasnya pada kali ini adalah kita akan membahas tentang pola grafik head and shoulder. Nah, apakah pola grafik tersebut? Bagaimanakah pola grafik tersebut bisa digunakan dalam trading? Polanya seperti kayak gimana? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar pola grafik head and shoulder ini kita bisa lihat bahwa ini pola dalam trading adalah salah satu pola pembalikan tren atau merupakan pola reversal, di mana pola ini paling populer dan cukup andal dalam trading forex. Pola ini biasanya rekan trader menandakan bahwa trennya itu sedang naik, akan berbalik arah menjadi tren turun rekan trader. Walaupun sebenarnya ada reversal head and shoulder juga rekan trader, tapi secara garis besar pola head and shoulder ini adalah pola pembalikan arah dari trennya adalah bullish, dia berubah arah menjadi bearish, atau trennya naik berubah menjadi tren turun rekan trader. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat struktur dan pola dari head and shoulder ini terdiri dari 3 puncak. Namanya juga head and shoulder, kepala dan bahu rekan trader. Nah, di sini kita lihat bahwa bahu sebelah kiri atau left shoulder ini adalah harga naik lalu turun membentuk puncak pertama. Sedangkan headnya itu atau kepala adalah harga naik lebih tinggi dari bahu kiri, lalu dia turun lagi. Ya, dari gambar sudah sangat jelas, head shouldernya ini, bahu kirinya ini dia membentuk suatu puncak pertama sebelum dia agak sedikit koreksi turun. Setelah itu dia naik lagi, membentuk headnya, harga tertinggi. Setelah itu rekan trader kita bisa lihat di right shoulder atau bahu kanan, harga naik lagi tapi tidak setinggi kepala, lalu dia mengalami penurunan. Nah, makanya rekan trader bisa lihat namanya head and shoulder. Dan garis yang rekan trader lihat di bawahnya itu adalah neckline, garis yang menghubungkan 2 titik terendah. 2 titik terendah atau lembah antara bahu kiri, kepala, bahu kanan. Nah, pada prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah, di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat pola struktur dari pola candle ini, head and shoulder. Di sini secara garis besar rekan trader, bagaimanakah cara untuk mengidentifikasi head and shoulder? Secara garis besar pola ini dianggap valid jika terjadi setelah tren naik. Nama juga reversal rekan trader, jadi terjadi setelah tren naik. Puncak tengah atau namanya head itu lebih tinggi dari 2 bahu, bahu kiri atau bahu kanan. Ya, ada puncak tertinggi dari antara 2 puncak yang lainnya, puncak sebelah kiri dan puncak sebelah kanan. Nah, selanjutnya puncak kiri kanan ini atau bahu kiri dan bahu kanan ini, shoulder ini, dia memiliki kecenderungan relatif sejajar. Dan kalau setelah saat itu rekan trader
harga akan menembus neckline garis di bawah dengan penutupan candle yang jelas. Nah, itu dia rekan trader. Ini adalah cara untuk mengidentifikasikan apa itu pola dari head and shoulder. Nah, di sini rekan trader bisa lihat pola head and shoulder seperti di gambar ini sudah sangat jelas, bisa rekan trader lihat ya. Di sini sudah sangat jelas kalau rekan trader lihat dari gambar ini. Pada prinsipnya rekan trader ya, pergerakan yang terjadi pada pola ini dia membentuk gelombang yang secara garis besar hampir sama dengan gelombang Elliott, di mana tren yang kuat itu selalu diikuti dengan koreksi. Ya makanya tadi kan dibilang bahwa bahunya itu dia naik dulu bikin puncak pertama, dia agak sedikit koreksi, dia naiknya jadi kepala puncak tertinggi, setelah itu dia koreksi lagi, setelah itu dia naik lagi, dia koreksi lagi. Nah, oleh karena itu tren yang kuat itu selalu diikuti dengan koreksi, dan biasanya pembalikan arah tren terjadi bila harga gagal menembus neckline antara A dan B ini ya rekan trader ya, gagal menembus neckline. Jadi ceritanya dia gagal menembus neckline, dia bikin lagi puncak selanjutnya, dia turun lagi, gagal menembus neckline, dia bikin lagi puncak berikutnya. Nah, jadi seperti kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat perspektifnya, dapat disimpulkan bahwa pola head and shoulder ini pada prinsipnya menunjukkan bahwa karakteristik permintaan dan penawaran pasar selalu mengikuti pola tertentu. Nah, secara konkret kalau rekan trader lihat gambar di ini, kalau rekan trader lihat ya, untuk gelombang pertama ya nomor 1, secara garis besar rekan trader bisa lihat di situ seller dia sudah mulai masuk ketika harga dimulai sudah terlalu tinggi. Ya, jadi ceritanya over value. Tetapi tekanan jual tersebut tidak cukup kuat untuk menembus level support atau neckline ini rekan trader. Sebelumnya karena permintaan di pasar masih lebih kuat. Setelah itu rekan trader karena permintaan pasar makin lebih kuat, dia masuk ke gelombang yang kedua nomor 2 ini. Ini bisa lihat bahwa masuknya kegiatan yang ada di pasar, dia menunggu untuk pasar ini melakukan proses buy pada harga yang rendah, sehingga harga dia akan kembali naik ke titik A ya. Dia kembali naik ke titik A. Ini awal neckline ini, harga terus bergerak naik sehingga ya melewati level high sebelumnya ya. Cerita kasarnya higher high rekan trader ya. Nah, dan kalau rekan trader lihat nomor 3, ini gelombang nomor 3. Nah, pada level ini harga dianggap sudah terlalu tinggi, sudah sampai di headnya rekan trader. Harga sudah sampai di headnya, kepalanya sudah terlalu tinggi sehingga harga mulai terjadi pembalikan arah. Ya, rekan trader menunggu untuk sell pada harga tertinggi, dan di sini kita bisa lihat bahwa seller baru melakukan hal tersebut sebelum membeli harga yang lebih rendah lagi, juga merealisasikan suatu keuntungan sehingga harga terkoreksi cukup tajam. Nah, pada titik B ini rekan trader, di gelombang nomor 4 ini, buyer baru dia mulai muncul lagi rekan trader. Harga menunggu muncul lagi, buyer baru menunggu harga turun sehingga level support segera masuk, dan kita bisa lihat harga kembali lagi naik ke level B ini rekan trader. Nah, secara garis besar seperti kayak gini rekan trader. Dia membentuk bahu sebelah kanan ya, right shoulder. Nah, di sini sudah sangat jelas ya rekan trader ya. Dan kalau rekan trader lihat setelah itu rekan trader pada gambar 5 di sini secara garis besar gelombang kelima, seller itu kembali masuk lagi rekan trader sehingga harga menembus level support sebelumnya sekaligus menembus neckline. Ya, ceritanya gelombang kelima ini dia menembus neckline, tapi dia terjadi sedikit koreksi lagi rekan trader. Buyer kembali berkuasa lagi, dia naik lagi, tapi dia tidak menembus neckline, malahan terjadi reversal. Nah, ini dia rekan trader. Di sini kita bisa lihat bahwa karena pasar gagal menembus neckline titik C-nya ini, kalau rekan trader lihat di gambar titik C-nya ini,
secara garis besar disitulah adalah awal dari reversal yang terjadi dan harga terjadi pembalikan arah. Nah, pada prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Pada prinsipnya ini adalah pergerakan dari head and shoulder. Nah, di sini secara garis besar kalau rekan trader lihat, bagaimanakah langkah-langkah trading dengan menggunakan pola ini? Sebenarnya langkah-langkah trading ini tidak terlalu sulit rekan trader. Kalau kita lihat di sini secara garis besar, setelah yang pertama rekan trader bisa lihat setelah menemukan bagian head ya, kita tahu dulu kepalanya di atas ya, kita udah ketahuan. Nah, left shouldernya, bahu kiri, bahu kanan, maka kita bisa menarik garis ya. Kita bisa menarik garis neckline-nya. Intinya kita tahu dulu bahu kiri, kepala, bahu kanan, setelah itu kita bisa menarik garisnya. Nah, makanya kita bisa menarik garis neckline dengan menghubungkan titik-titik support ya dari bahu kiri dan bahu kanan. Dari sini gambar sudah jelas ya. Bahu kiri dan bahu kanan kita tarik garisnya karena kita udah tahu bahu kirinya gimana, kita udah tahu kepalanya gimana, kita udah tahu bahu kanannya gimana. Kita tarik garis titik supportnya. Nah, di sini sudah sangat jelas kita bisa melakukan entry sell setelah harga menembus neckline-nya. Bisa lihat ya, sell pertama di sini ya rekan trader. Menembus neckline-nya, kita bisa mengambil posisi sell di situ dengan acuan bahwa stop loss-nya itu akan berada pada level yang setara dengan puncak dari bahu kanan ya, right shoulder. Nah, intinya gitu rekan trader. Stop loss berada pada puncak bahu kanan. Karena ceritanya kan titik-titik terendah supportnya kita udah tarik ya. Jadi artinya kalau kita open posisi setelah penembusan yang terjadi dari neckline ini tertembus, artinya kita bisa menaruh posisi stop loss kita di bahu kanan ya, puncak bahu kanan ya rekan trader ya. Nah, di sini kita bisa lihat rekan trader bahwa entry sell setelah gagal dia kembali lagi. Ceritanya apabila dia gagal, dia akan mencoba kembali lagi untuk menembus neckline sebagai suatu titik resisten di sana. Dengan stop loss-nya itu ada beberapa pips aja. Ya, ceritanya kalau dia udah kembali lagi mencoba untuk menembus neckline tapi tidak tertembus, dia balik lagi. Nah, kita bisa open posisi sell keduanya di situ rekan trader dengan berasumsi bahwa stop loss-nya ini ada beberapa pip di atas neckline. Kalau untuk yang pertama kita mengambil open stop loss-nya itu kan di titik tertinggi dari bahu kanan ya rekan trader ya. Tapi kalau yang kedua ini karena dia tidak tembus neckline-nya, dia balik lagi, sell-nya lagi, kita bisa open posisi di situ ya. Kita ambil open posisi sell-nya di situ dan kita mengambil posisi stop loss-nya itu beberapa pip di atas neckline tersebut. Nah, jadi prinsipnya gitu ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader kita bisa lihat. Nah, kita coba lihat dulu bagaimana implementasinya di MetaTrader. Nah, seperti di sini saya coba sedikit kasih masukan buat rekan trader. Nah, ini seperti kayak gini rekan trader ya, secara garis besar kalau kita lihat di sini, ini ya contohnya gini rekan trader ya. Ini adalah bahu sebelah kanan kiri. Nah, nah ini adalah bahu sebelah kiri. Tak, ini adalah neckline yang warna merah, ini neckline. Ini adalah headnya. Nah, ini adalah headnya. Nah, di sini dia setelah dia sini dia naik lagi ya rekan trader ya. Nah, di sini rekan trader. Nah, saya kasih tunjuk lagi. Nah, ini bahu kanannya. Nah, rekan trader lihat setelah dia menembus ini, rekan trader bisa mengambil posisi di sini ya. Nah, ambil posisi di sini dan rekan trader bisa lihat ini prinsipnya kalau di sini sell pertama ya. Setelah itu dia naik, dia tidak tembus. Sell keduanya, kalau sell pertama di sini artinya kita bisa mengambil posisi untuk stop loss-nya itu di daerah sini ya rekan trader ya. Tapi untuk yang kedua ini sell pertama dia naik lagi ke atas ya, reversal lagi sekali lagi di atas, kita bisa mengambil posisi untuk stop loss yang keduanya di daerah sini rekan trader ya, karena kita mengambil open posisi sell-nya daerah sini. Nah,
Ini secara garis besar kalau saya mau lihat ini stop loss yang pertama ya, S1 rekan trader. Ini saya kasih, nah misalnya gitu ya. Nah S1 nya di sini, nanti S2 nya di sini ya rekan trader ya. S2 nya daerah sinilah. Nah S2. Nah seperti kayak gitu rekan trader ya, pada prinsipnya seperti kayak gitu. Nah selanjutnya rekan trader, dari sini kita bisa lihat bagaimanakah kelebihan dan kekurangan dari pola ini. Secara garis besar untuk kelebihannya mudah dikenali karena bawa kiri bawa kanan kepala atas, jadi intinya kalau udah kena kita udah lihat bahwa polanya head and shoulder, itu artinya kemungkinan besar akan terjadi reversal ya. Nah, dan kita bisa lihat juga kelebihan berikutnya adalah sinyal pembalikan tren yang sangat kuat dan bisa digunakan di berbagai time frame. Sedangkan kekurangannya adalah pola ini ya bisa gagal. Setiap pola pasti ada kemungkinan untuk gagal juga rekan trader. Oleh karena itu kekurangannya adalah pola ini bisa gagal jika neckline-nya itu tidak tembus. Apabila neckline itu tidak tembus ya artinya pola ini kemungkinan besar bisa gagal, dan sudah barang tentu yang membutuhkan konfirmasi indikator-indikator trading lainnya, misalnya indikator volume, RSI, MACD dan lain-lain. Nah, dari sini secara garis besar saya memberikan suatu tip buat rekan trader bagaimana cara menggunakan pola ini. Di sini rekan trader, untuk tip yang coba saya berikan buat rekan trader, yang pasti pertama kita mencoba untuk menggunakan time frame H1 ke atas, 1 jam ke atas agar lebih valid ya. Lebih valid contohnya, lebih valid ya. Yang kedua, kombinasikan dengan support dan resisten. Berikutnya adalah kita menunggu candlenya close ya, candle close, jangan entry terburu-buru. Kita lihat dulu ya candlenya close, jangan entry terburu-buru. Dan yang harus diperhatikan juga adalah kita memperhatikan juga news-news besar yang terjadi, kalender ekonomi, news-news yang terjadi, karena dia bisa menggagalkan pola ini. Nah, oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader pelajaran kita tentang pola head and shoulder. Saya berharap semoga ilmu ini bisa berguna buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Semoga rekan trader bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.